Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah yang insya Allah akan dilanjutkan dengan ta'lim. Tak lupa juga kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat yang insya Allah akan sampai pada kita, dan pada yaumil akhir nanti kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kita yang ringan-ringan aja Pak ya. Jadi kemarin itu saya baca mengenai kisah Nabi Daud. Jadi Nabi Daud itu merupakan keturunan ke-12 dari Ibrahim. Ya, jadi generasi ke-12 setelah Ibrahim dari jalur Nabi Isa. Ya. Jadi ceritanya diawali dengan ketika Nabi Musa itu membawa Bani Israel keluar dari Mesir menuju Palestina, ya. Terus setelah Nabi Musa dan Harun wafat itu kan diteruskan oleh penerusnya, yaitu Nabi Yusha bin Nun. Itu kemarin kalau bapak-bapak dapat broadcasting dari Pak Bambang, ada kuburannya tuh kalau nggak salah di Mesir apa di Jordan tuh ada Nabi Yusha bin Nun. Jadi dia yang membawa umat Bani Israel itu, umatnya Nabi Musa itu ikut sampai kepada bisa masuk kepada Palestina, ya, sampai karena tidak mudah masuk dari luar Palestina sampai ke Palestina, karena di waktu itu Palestina itu ada penguasanya, jadi gitu ya. Jadi, yang membawa itu Nabi Yusha. Lalu ketika Nabi Yusha wafat itu, nah itu nggak ada penerusnya lagi. Nah, waktu di kesempatan yang lalu saya pernah cerita mengenai Talut dan Jalut. Ya, jadi setelah Nabi Yusha itu nggak ada, siapa yang nerusin gitu. Setelah beberapa saat, beberapa puluh tahun, ada yang nerusin namanya Nabi Syamil, atau orang sering bilang Syamil. Syamil itu akhirnya itu adalah salah satu dari keturunan, masih dalam keturunan jalurnya Nabi Ibrahim dari Nabi Ishak ya. Nah, itu termaktub dalam Al-Quran tuh ya. Cuma nggak disebutin Nabi Syamil, itu nggak disebutin, hanya dibilang nabinya Bani Israel. Yang dimintakan pendapat Bani Israel itu kan orang-orang Bani Israel itu kan selalu kepingin ada pemimpin yang bisa dipegang gitu. Tapi pemimpin itu harus hebat, harus sakti lah katakanlah begitu ya. Maka ada dua keturunan ya dari Lewi biasanya, itu yang kalau diurut-urut keturunannya itu jadi nabi. Ada lagi satu lagi saya lupa namanya, Yahud kalau nggak salah, keturunannya itu jadi raja semua. Nah, dia cari dua keturunan ini, akhirnya nemu. Singkat cerita nemu Nabi Syamil ini. Syamil ini bilang, kalian harus dipimpin sama orang yang namanya Talut. Talut itu
seorang pemuda yang sederhana, ya, kalau nggak salah itu kerjaannya juga menggembala, tapi dia punya ciri-ciri yang Nabi Samil ini tahu gitu loh, bahwa dia adalah calon pemimpin nih, karena ciri-cirinya dari fisik, dari segala macam. Nah, di situ kita belajar bahwasanya umat-umat terdahulu itu memegang teguh apa yang dia percaya, Pak. Jadi kisah atau nubuat turun temurun bahwasanya abis ini akan muncul seorang pemimpin dari kalangan kalian yang begini gitu. Nah, sementara si Talut ini itu bukan bukan keturunan yang dianggap oleh Bani Israel ini pantasnya dia nih, enggak, karena dia bukan keturunan raja, bukan keturunan juga dari nabi gitu. Tapi karena waktu itu Nabi Sambil bilang kalian harus percaya. Kenapa? Karena kalau di Bani Israel itu dia kan percaya akan kebendaan, Pak. Dia percaya ada yang namanya tabut. Tabut itu ya kotak, nggak besar ukurannya, isinya itu bajunya Nabi Musa, tongkat Harun, segala macam. Nah, saat itu tabut itu dibawa pergi oleh Jalut. Jalut itu penguasa zolim. Jadi kita cerita sedikit tentang Jalut dan Tolut. Dibawa Jalut, diambil. Nah, Jalut itu sering nyerang Bani Israel. Bani Israel itu tertindas saat itu. Katanya Nabi Samil bilang, kalau tabut yang sekarang ada di Jalut itu bisa saya datangkan ke sini, kalian percaya kalau ini pemimpinnya? Dia bilang, saya percaya Nabi, katanya. Didatangin, ada. Nah, saat itulah Nabi Samil bilang, ini Talut pemimpin kalian. Nah, ternyata benar. Dipimpin oleh Talut itu Bani Israel menang lawan Jalut. Tapi di situ menangnya ada satu kisah heroik yang waktu perang itu ada anak muda, ya. Nah, ada anak muda umur 20 tahunan yang tadinya dia nggak boleh ikut perang sama bapaknya. Nah, siapa anak muda ini? Nah, namanya Nabi Daud itu. Jadi setelah mau Talut itu ngumpulin pasukannya itu ribuan, Pak, ya kan, untuk melawan Jalut yang pasukannya ribuan juga gitu. Terus satu saat mau berangkat itu ada anak muda nih, Nabi Sambil, saya ikut perang dong, katanya. Talut, saya ikut perang dong, katanya. Lah, lu kan masih muda, katanya, ya kan? Terus kata bapaknya si Nabi Daud ini, ya, Nabi Daud ini cuma diperbolehkan sama orang tuanya itu mendampingi kakak-kakaknya yang lagi berperang. Jadi gini, waktu Talut ngumpulin anak-anak muda untuk dididik, dijadikan pasukan dan diajak perang, nah Nabi Daud itu nggak masuk, Pak, karena dihitungannya dia masih muda gitu kan. Nah, tapi dia bersikeras, ayah, saya pengen ikut berperang. Jangan, katanya, kamu masih muda. Udah gini aja deh, kalau kamu mau ikut boleh, tapi tugas kamu hanya bagian belakang, Pak. Jadi nganterin makanan, nganterin perbekalan gitu. Bukan yang perang lawan musuh, bukan. Itu ayahnya Nabi Daud bilangnya begitu. Karena keinginan kuatnya Nabi Daud buat perang, ya kan, dia izin sama Talut, diizin juga Nabi sama. Jadi kalau dulu tuh pemimpin agama itu memang benar-benar diguguk banget gitu. Mau apa-apa nanya sama pemimpin agama, ya kan. Sampai sekarang pun di negara-negara ini masih begitu ya, Pak.
nanya dulu sama muftinya, nanya dulu sama ini. Jadi gitu. Talut nanya sama Nabi Sambil, anak muda boleh ikut perang nggak? Nah, Nabi Sambil lagi-lagi dia memegang nubuat bahwasanya kamu akan menang kalau anak muda ini ikut perang. Gitu. Dilihat perawakannya boleh juga nih, walaupun masih muda. Deh ikut deh, kata Talut begitu. Talut kan udah jadi rajanya Bani Israel. Singkat cerita, dibawa tuh perang. Kalau nggak salah 70.000 orang pasukannya. Dari 70.000 orang itu, ya kan, kembali lagi Talut itu pemimpin. Pemimpin itu diuji sama yang dipimpin, Pak. Di antara 70.000 orang itu ada yang suka ngomporin supaya jangan ikut perang. Atau dia ikut perang karena terpaksa gitu. Akhirnya di 70.000 orang itu kurang 1.000, ya kan, kurang lagi. Nah, berangkat sisanya. Sampai di tengah jalan dia ketemu sungai, ya kan. Mungkin bapak-bapak udah pernah dengar ceritanya. Begitu ketemu sungai, Talut bilang, pasukanku, kalian boleh ambil air sedikit di kali ini, habis itu kalian jalan lagi, ikuti saya. Kalau enggak, kalian gak bisa ikut perang lawan saya, bareng saya. Lewatin nih sekian ribu orang itu tadi yang udah berkurang itu, ngelewatin. Ada yang ngikutin Talut untuk minum hanya seteguk, ada yang minum banyak. Akhirnya begitu yang minum banyak itu, kebetulan banyak orang yang minum yang banyak itu. Begitu selesai minum diajak perang, udah malas. Udah bilang, aduh Talut, saya gak kuat dah, katanya. Nah, sesuai dengan perjanjian kan, kalau emang lu gak kuat, udah, yang kuat aja ikut gitu. Akhirnya terpilih 300-an orang. 300-an orang itu termasuk Nabi Daud. Jadi gitu. Nah, terus singkat cerita, akhirnya ikut perang. Ya, di sini Talut itu menyusun strategi bagaimana caranya dengan kita yang cuman segini 300 orangan itu lawan ribuan. Jadi saat itu pasukannya Talut itu jiper, Pak. Nah, jiper. Terus para tentaranya bilang, kita menang kagak sih lawan dia? Lihat aja banyak banget. Kita cuman segini gitu. Nah, di situ Talut bilang, ya, karena ini dimasukkan dalam Quran juga, Pak. Talut bilang begini, banyak yang gede kalah sama yang kecil, ya kan. Kalau kata Allah bilang kita menang, walaupun kita dikit kita menang. Terus udah gitu redaksinya begini, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar. Itu ada di Al-Baqarah, Pak. Ya. Terus masih ragu nih pasukannya. Dibilang begini, oke, kalau gitu saya ada doanya. Doanya begini, ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, kukuhkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Ya. Jadi setelah berdoa itu, kayak dapat boosting, Pak. Mereka berperang kayak kagak takut mati gitu. Itu perang. Ini kalau nggak salah di suratnya Al-Baqarah juga sih ayatnya, lupa doa tersebut ya. Terus akhirnya perang, Nabi Daud ikut perang. Nah, kala itu belum jadi nabi ya.
Daud ikut perang, dia bisa mengalahkan Jalut. Jadi udah perang nih Pak, perang. Terus akhirnya berhenti pada satu momen, ini pasukan, udah gini aja deh, gitu. Biar nggak panjang-panjang, 1 lawan 1. Nah, muncul tuh Jalut, badannya gede, tinggi, kayak raksasa, lawan Daud yang kecil tapi lincah, gitu. Senjatanya cuman ketapel doang sama batu. Jadi kalau di dalam ceritanya itu batu itu waktu lagi diambil, lagi kita istirahat habis minum tuh, waktu dia ngambil batu itu ngomong, Pak. Nah, Nabi Daud itu punya kemampuan untuk mendengarkan itu. Jadi dia dengar batu ngomong, ambil aku, dia ambil 3 biji. Begitu lawan Jalut dilempar, tak. Yang terakhir kena di dahinya, roboh dia. Begitu Jalut roboh, pasukannya kocar-kacir, jiper dia. Nah, saat itulah Talut menang. Nah, sesuai dengan janjinya Talut. Jadi waktu antara pasukan sama pasukan berhadapan, mau 1 lawan 1 tuh, Talut ngomong begini, siapa yang berani lawan Jalut? Kalau berani lawan Jalut, menang, besoknya saya nikahkan sama anak saya. Waduh, jadi mantunya raja. Kan gitu. Muncul tuh Daud, pasukannya aja bingung, ini anak kecil lawan orang gede itu kuat deh, kata gitu kan. Tapi dibuktikan bahwa saat itu kemenangan ada pada Talut dengan Daud mengalahkan Jalut. Nah, jadi awalnya diragukan, tapi dia pede, akhirnya menang. Nah, menang akhirnya. Sesuai dengan janjinya Talut, maka begitu pulang ke Palestina, dia dinikahkan dengan anaknya. Nah, jadi itu mantunya raja, ya kan? Jadi keberhasilan Talut itu membuat Bani Israel itu jadi terbebas dari ini ya, penjajahan lah katakanlah begitu ya. Terus dipimpin oleh siapa setelah Talut nggak ada? Jadi ternyata setelah Talut nggak ada, dipimpin sama anaknya yang bukan Nabi Daud. Jadi Nabi Daud itu mantunya kan. Dipegang sama anaknya, ternyata anaknya itu nggak tegas. Jadi dia kalau misalnya di antara pasukan aja dia pilih kasih gitu. Sehingga terjadi cekcok apa segala macam, panas lah. Akhirnya sampai pada suatu saat yang nggak enak ini, yang orang yang sering kelompok yang sering di beda-bedain itu akhirnya muntap, marah. Nah, begitu marah, mau kudeta, mau apa, Nabi Daud yang turun. Dia tenangin semuanya. Jadi akhirnya 2 kubu pasukan itu yang mau berkelahi itu ditenangkan oleh Nabi Daud. Efeknya apa? Mereka semua nurut sama Nabi Daud. Nah, ketika melihat seperti itu, masyarakat langsung, deh, yang mimpin ente aja dah. Akhirnya dia jadi raja. Jadi apa yang ada di Al-Baqarah itu yang menyebutkan bahwasanya Daud akan menjadi raja itu benar jadi kejadian, Pak. Jadi gitu. Jadi dia itu istimewa, Pak. Jadi boleh saya bilang Nabi Daud itu nanti kita tahu mukjizatnya apa aja. Yang jelas Daud itu orangnya sangat jujur dan adil. Makanya ketika dia mendamaikan itu cepat. Lisannya itu kalau dia ngomong orang pasti nurut. Nah, gitu. Itu keistimewaan Nabi Daud. Jadi setelah menjadi raja, Nabi Daud itu kan Nabi Daud tuh asalnya Pak dari Bethlehem, mungkin Bapak lebih tahu ya, Pak Anies, Bethlehem. Dia setelah jadi raja
dia pindahin ibu kotanya ke Baitul Maqdis, ke Yerusalem. Jadi sebagai ibu kota kerajaannya. Nah, pada usia ke-40 tahun barulah dia dapat risalah kenabian. Jadi Allah memberinya kitab Zabur sebagai mukjizat. Jadi pada umur 40 tahun itu diangkat menjadi nabi dan rasul. Daud dikaruniai hikmah, kesempurnaan ilmu, ketelitian amal perbuatan, serta kebijaksanaan dan menyelesaikan perselisihan. Nah, udah kita tahu kan, perselisihan tadi antara dua pasukan yang mau bertengkar beres sama Nabi. Nabi Daud juga diberi kitab Zabur, Pak. Kitab Zabur ini adalah himpunan tasbih atau pujian-pujian Allah, kisah umat-umat terdahulu, berita nabi-nabi yang akan datang, di antaranya tentang akan datangnya Nabi Muhammad. Nah, jadi dari Zabur, setelah itu Taurat setelah itu Injil. Semua mempunyai nubuat mengabarkan bahwa ada nabi akhir zaman. Gitu. Jadi udah dari sononya gitu ya, udah ada gitu ya. Nabi Daud juga diberikan mukjizat yang ingin dapat menundukkan gunung-gunung dan memerintahkannya bertasbih, mengikuti tasbih Daud tiap pagi, bahkan burung-burung pun ikut bertasbih. Jadi yang bisa ngomong sama binatang nggak cuma Nabi Sulaiman, Nabi Daud juga bisa. Nabi Daud which is bapaknya Nabi Sulaiman. Jadi begitu, Pak. Yaitu terus yang kita kenal selain Nabi Daud itu bisa ngomong sama binatang, dia juga bisa melunakkan besi. Jadi besi itu harus dipanasin, digetok biar jadi baju zirah. Kalau sama dia enggak, dia cuma begini doang nih, Pak. Tempelin jadi kayak tanah liat. Nah, makanya dibilang Nabi Daud itu orang yang paling kuat, Pak. Lawan raksasa yang menang, ya kan? Baju zirah. Jadi di dalam Al-Quran pun dijelaskan bahwasanya Nabi Daud itu punya kemampuan untuk menundukkan besi itu. Jadi besi sama dia ya kayak lilin aja gitu, kayak tanah liat. Terus umat Islam mengenal Nabi Daud itu nggak cuma itu. Kalau kita sering dengar puasa Nabi Daud, ya kan? Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Jadi gini, Nabi Daud adalah Nabi yang amalan sholat dan puasanya sangat disukai Allah, sehingga karena kehebatannya Nabi Muhammad memberitahukan kepada sahabat. Ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr ya. Rasulullah bertanya kepadaku, saya mendengar kabar bahwa Anda selalu terjaga di waktu malam, maksudnya tahajud, dan berpuasa di siang hari. Jadi Rasulullah nanya, ya, nanya ke Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ini orangnya nggak pernah putus yang namanya malam tahajud, pagi puasa. Gitu kan. Mendengar dia puasa tiap hari, Rasulullah nanya. Terus begitu dijawab, benar ya Rasulullah, saya malamnya tahajud, paginya puasa. Kata Rasulullah, berpuasalah dan berbukalah, sholat dan tidurlah, karena tubuhmu mempunyai hak terhadapmu dan tamumu juga mempunyai hak terhadapmu. Cukuplah bagimu berpuasa sebanyak 3 hari pada tiap bulan. Tuh, kata Rasulullah begitu. Karena dia tiap hari puasa, dia bilang, hak badanmu punya hak, jangan puasa terus, puasa dan berbukalah. Badanmu juga punya hak untuk istirahat. Jadi jangan ibadah sepanjang malam, tidur tapi juga sholat, tapi tidur juga gitu, ya. Terus Abdullah berkomentar gini, saya kuat ya Rasulullah. Tuh, dibilangin Rasulullah begitu, lu puasa jangan tiap hari katanya, berbukalah kalau puasa tuh. Saya bilang, saya kuat Rasul, katanya gitu. Terus kalau begitu, kalau kamu kuat, Rasulullah berpesan, berpuasalah 3 hari dalam setiap minggunya. Kalau tadi 3 hari dalam setiap bulan ya, sekarang 3 hari setiap minggunya.
Terus Abdullah berkomentar lagi, kalau 3 hari mah setiap minggu saya masih kuat ya Rasulullah. Dibilang begitu. Karena dapat jawaban kayak gitu, Rasulullah akhirnya ngomong begini, kalau begitu berpuasalah seperti puasa Nabi Daud dan jangan melebihinya lagi. Rasulullah ditanya, bagaimana puasa Nabi Daud itu? Kata si Abdullah ini, beliau sehari berpuasa, sehari tidak. Nah, itu hadis riwayat Ahmad. Jadi di dalam redaksi lain, Abdullah bin Amr meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, puasa yang lebih disukai oleh Allah ialah puasa Daud, dan sholat yang paling disukai Allah ialah sholat Daud. Beliau tidur 1/2 malam, bangun 1/3-nya, lalu tidur 1/6-nya. Beliau berpuasa 1 hari, lalu berbuka 1 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi di dalam Quran surat Shad ayat 17-19 saya bacakan artinya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bersabarlah atas apa yang mereka katakan dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Al-ayat. Sesungguhnya dia amat taat. Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia di waktu petang dan pagi. Kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masing amat taat kepada Allah, dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan. Itu profilnya Nabi Daud menurut Quran surat Shad ayat 17 dan 19. Rasulullah mengambil itu kenapa? Lu mau puasa tiap hari, ini orang yang dibilang sama Allah aja hebat aja, di puasanya sehari puasa sehari enggak, ya kan? Dia nggak bisa tuh panjang malam ibadah, ada tidurnya gitu. Nah, makanya dikisahkan seperti ini. Jadi jelas di surat Shad ayat 17-19 ini bahwasanya gunung-gunung itu bertasbih bersama dia waktu pagi dan petang. Begitu juga burung-burung. Nah, ini jelas. Terus Allah berfirman lagi di surah Shad ayat 26, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat di jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Nah, 2 profil ini, satu profil kuat, bijaksana, satu lagi profil dia kalau bikin keputusan pasti cespleng, katakan begitu, ya. Kenapa? Karena Allah udah bilang sendiri. Jadi kemampuan dan kebiasaan Nabi Daud berpuasa ini nurun kepada anaknya Nabi Sulaiman, ya. Jadi Nabi Sulaiman menurut Ibnu Abbas berpuasa 3 hari pada awal bulan, 3 hari pada pertengahan bulan, dan 3 hari pada akhir bulan, Pak Jul. Jadi puasanya Nabi Sulaiman 3 hari awal bulan, 3 hari tengah bulan, 3 hari akhir bulan. Kalau bapak sehari puasa sehari enggak, gitu. Enggak, ya. Jadi pada suatu saat, ya, ini kita tadi udah lihat profilnya Nabi Daud bahwa dia suka puasa, suka juga sholat malam. Suatu saat di wilayah kerajaan yang dikuasai Nabi Daud terjangkit wabah kolera, Pak. Wabah kolera, banyak rakyat yang mati karena penyakit ini. Nabi Daud kemudian berdoa kepada Allah agar menghilangkan wabah ini. Ya, ada wabah kolera nih, dia berdoa, hilang penyakit itu. Untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah, maka Nabi Daud alaihissalam mengajak putranya Sulaiman untuk membangun tempat suci, yaitu Baitul Maqdis, yang sekarang kita kenal sebagai Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina. Awalnya gitu, ada penyakit kolera, banyak yang mati, pagebluk kalau kita bilang. Dia berdoa, selesai penyakitnya. Untuk berterima kasih dia bikin. Terus Nabi Daud itu umurnya berapa, Pak? 100 tahun 6 bulan. Dan dia memerintah
Bani Israel itu lebih kurang 40 tahun. Dia wafat dan dimakamkan di kawasan Bukit Zion di Yerusalem, Palestina. Ya. Nah, jadi ada cerita Nabi Daud itu orangnya teliti. Dia mau safar pergi nih. Orang rumahnya suruh kunciin tuh rumah, ya kan? Kunciin tuh istananya. Saya mau safar, ya kan? Barang dia balik, ini kebetulan dia safar sendiri, istrinya nggak ikut. Gitu dia balik, di dalam rumahnya udah ada orang, 2, gitu. Ditanya, ini bagaimana masuknya nih? Tanya sama orang rumahnya. Pintu semua kami tutup, ya Daud, tutup semuanya. Tapi kenapa orang ini bisa masuk? Udah gitu orang yang itu duduk tenang nungguin dia gitu, kayak duduk di ruang tamu gitu. Nabi Daud langsung, ini kayak bukan orang biasa nih, ya kan? Ngobrol lah dia. Assalamualaikum gitu. Tuhan dari mana? Mau kemana? Mau ngapain? Gitu. Ya kan? Dia tanya, saya tamu dari jauh bawa pesan. Begini. Ternyata apa Pak? Itu malaikat maut Pak. Ya kan? Malaikat maut mau nyabut Nabi Daud. Dipersilakan sama dia. Tapi dia bilang dulu ke orang rumahnya, ini tamu istimewa gitu. Cuman bilang begitu doang. Habis itu dia wafat. Jadi orang-orang soleh seperti banyak kita dengar, dia bisa tahu ya kan? Apalagi ini nabi ya kan? Kan beberapa nabi juga didatengin malaikat maut, ada yang ditolak ya Pak ya. Ceritanya kan begitu. Kamu siapa? Saya malaikat maut menyambut nyawamu gitu. Dan saya kasih nyawa Allah kata. Kalau nggak salah Nabi Ibrahim yang begitu ya. Kok saya disabut gitu. Balik lagi tuh malaikat ngomong sama Allah. Kalau dia bilang, masa kekasihnya mau ketemu nggak mau dia gitu. Balik lagi dia ngomong, pesan dari Allah, masa kekasihnya mau ketemu kamu nggak mau. Nah kalau itu saya mau. Berangkat dia. Jadi Nabi itu diberikan kemampuan untuk itu. Tahu deh, nih malaikat nih enggak. Ya, itu cuma Nabi doang yang bisa. Ya. Nah, terus profil lain dari Nabi Daud adalah dia itu mulutnya kalau ngomong tuh berat Pak. Jadi orang pada nurut. Itu dikasih sama Allah tuh seperti itu. Yang kedua, dia punya suara bagus Pak. Jadi kitab Zabur itu kalau dibacakan kayak kita Quran dibaca sama Qori internasional kayak begitu. Sampai orang yang dengerin itu terpana dan ikut gitu. Itu mujizatnya Nabi Daud. Di lain tadi dia bisa bicara sama burung, dia bicara sama gunung, dia bisa ngelunakin besi. Dia punya kemampuan suaranya bagus. Makanya kalau ada orang yang baca Qurannya bagus dulu ya zaman Rasulullah, dia bilang nih dianugerahin suaranya Nabi Daud nih gitu. Ya. Lalu di antara mukjizatnya tadi diberikan Zabur. Nah, Zabur itu berisi itu tadi perintah-perintah, larangan dan berita-berita nabi-nabi yang akan datang. Nah, terus mengenai menundukkan gunung-gunung dan memerintahkannya bertasbih itu ada di surat Saba ayatnya 10. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud kurnia dari kami. Kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Kami telah melunakkan besi untuknya. Nah itu jelas. Jadi kalau ditanya dalilnya, dari mana kok kamu tahu bahwa Nabi Daud itu bertasbih bersama gunung dan burung-burung? Nih ada di surat Saba ayat 10. Ya.
Ya, jadi mengenai kemampuannya dia melunakkan besi pun itu sebenarnya dia nggak sengaja, Pak. Lagi nungguin pasukannya kumpul, dia pegang-pegang besi, ya kan? Dia pegang besi, lama-lama dia pencet-pencet jadi tipis tuh besi, ya. Dia pencet-pencet jadi tipis, akhirnya dia punya ide, kenapa nggak kita bikin baju zirah pakai ini, gitu. Ya, jadi awalnya tuh dia nggak tahu kalau dia tuh punya kemampuan itu, Pak Jul. Begitu dia tahu, wah ini hebat nih. Akhirnya dia bikinin tuh baju zirah itu. Jadi baju zirah itu tipis tapi kuat, sehingga dia bergeraknya bagus tuh, bergeraknya lincah tuh pasukannya. Ya. Oke. Jadi di dalam surat Al-Anbiya ayat 80 Allah berfirman, dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu guna memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur pada Allah. Tuh dalilnya jelas kalau dia melunakkan besi itu bagaimana gitu ya. Jadi dalilnya ada. Oke. Nah, kalau kita lihat Nabi Daud itu orangnya tegas, bijaksana, terus udah gitu punya kemampuan yang hebat. Dia manusia juga, Pak. Pernah ditegur sama Allah. Ceritanya di surat Sad ayat 21 sampai 25. Jadi pada suatu waktu Daud kedatangan 2 orang tamu asing memanjat mihrab untuk masuk menemui Nabi Daud. Mereka mengaku sedang berperkara satu sama lain. Mereka pun meminta Daud untuk memberi putusan yang adil dan tak menyimpang dari kebenaran. Karena Nabi Daud kan termasuk hakim yang adil nih. Terus salah satu di antara 2 orang ini ngomong, saudaranya memiliki 99 ekor kambing betina, sementara dia hanya memiliki hanya 1 ekor kambing. Nah, saudaranya ini pun meminta kambing itu agar menjadi genap 100. Mereka lantas beradu argumen. Pada akhirnya si pemilik seekor kambing itu yang kalah berdebat. Merasa benar, dia pun mengajak saudaranya menghadap Nabi Daud. Begitu diceritakan masalah itu, Nabi Daud langsung bikin keputusan, Pak. Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, dan amat sedikit dari mereka itu. Jadi di sini dibilang bahwa kebanyakan dari orang-orang yang berserikat, sebagian mereka berbuat zalim. Jadi orang kalau kebanyakan biasanya begitu, Pak. Kalau dia banyakan, dia pasti berbuat zalim sama yang dikit. Tuh. Itu. Cocok, ya kan? Kalau dia banyakan, dia pasti bikin ulah sama yang dikitan. Gitu. Itu udah ada di zaman Nabi Daud. Nabi Daud sendiri ngomong begitu, gitu. Ya, enggak. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Nah, jadi orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh ini berat, Pak, kalau dia jadi pemimpin atau jadi wakilnya rakyat, berat sebenarnya. Jadi menurut cerita, Nabi Daud lantas sadar kedua orang itu merupakan ujian dari Allah. Dia bertobat kemudian meminta ampun pada Tuhannya. Allah pun mengampuni Daud. Aku tiba-tiba begini gitu. Jadi masalahnya gini, Pak. 2 orang ini waktu ngadu, ya kan, itu diputuskan waktu si penuntut baru ngomong. Harusnya kan ada penuntut ya,
Jadi keputusan itu setelah mendengarkan dari penuntut, terus belum mendengarkan keterangan dari tertuduh, dia udah bikin keputusan. Nah gitu Pak. Jadi ternyata di situ nggak adilnya. Harusnya bagaimana? Harusnya si penuntut ini ngomong, dengerin. Yang tertuduh juga kasih kesempatan untuk dia berbicara. Baru diberikan putusan. Nah itu. Jadi ditegur sama Allah. Kamu salah. Dia baru ngomong, yang satu lagi belum ngomong katanya. Jadi harus didengerin dua-duanya. Itulah konsep daripada adil itu. Ya, jadi didengerin dua-duanya dulu. Nah, jadi setelah diuji seperti itu, ya Nabi Daud merasa, oh ya ini ujian buat saya salah nih ngambil keputusan. Dia bertobat, diterima tobatnya. Ya. Nabi Daud setelah bertobat, terus dia memberikan satu putusan yang baik lah ya. Di sini nggak dijelasin bahwasanya keputusan yang terakhir bagaimana. Jadi kisah Nabi Daud yang memutuskan bahwasanya nggak begitu dia memutuskan salah, dua orang ini adalah menjadi ujian baginya. Nah, itu menjadi renungan kita bahwa saja Nabi Daud pun diuji atas kualitas keimanannya. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Itu surat Al-Ankabut ayat 2 ya. Ya, jadi jangan kata kita Nabi Daud aja yang namanya raja, pemimpin, nabi itu diuji gitu. Kira-kira begitu. Jadi itu aja kira-kira yang bisa saya sampaikan ya mengenai kisahnya Nabi Daud. Ya, kita banyak belajar di situ bahwasanya perjalanan Nabi Daud menjadi pemimpin aja nggak gampang. Dia melewati yang namanya mengikuti apa kata perintah atasan yang baik ya, atasan yang perintahnya itu dari Allah langsung gitu ya. Jangan minum air kebanyakan. Nah, dia ikut. Terus dia berperang. Terus dia berani. Terus begitu dia jadi raja, dia adil. Ya. Terus di luar itu juga dia banyak mempunyai kemampuan. Seperti tadi mengajak gunung bertasbih, burung-burung bisa bicara bahasa burung. Terus udah gitu juga besi bisa dilunakan. Lalu suaranya juga bagus dalam membaca Zabur, sehingga orang apa yang dia baca orang itu akan terpana dan ngikut. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau kita lihat konteksnya, Nabi Daud itu kan diturunkan oleh Allah untuk menjadikan contoh, salah satu contoh. Kalau ditanya, adakah raja yang kuat, yang hebat? Ada, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ya, raja itu. Jadi kita bisa ngambil contoh kepada mereka. Nah, contohnya yang kita lihat adalah meskipun dia nabi, pun dia ibadahnya pol-polan sama Allah. Dan mereka pun diuji gitu lah, dengan apa yang dipimpinnya. Jadi kalau kita lihat bahwasanya karakteristik untuk menjadi pemimpin itu ya ini kayak gini nih Pak. Kuat, berani mati gitu. Benar, ya kan? Kuat pegang risalah segala macam, ya. Nah, itu tanda kalau misalnya ada pemimpin yang mempunyai ciri-ciri itu, berarti itu pemimpin yang yang baiklah kualitasnya. Di samping dia mungkin masing-masing orang punya kelebihan sendiri-sendiri ya. Tapi yang jelas dia kuat, dia adil, ya kan? Berani. Kira-kira itu. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Mungkin ada yang mau ditanya atau ditambahkan,
Mangga sebelum saya tutup. Udah masuk ya? Belum? Oke, kalau nggak ada yang bertanya lagi, kita tutup kaji kita ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.